Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Ya, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan sebagian khotbah dari pada pagi hari ini yang saya sampaikan di Ibrani yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai yang ke-22. Ya. Di situ saya mengambil tema tentang tekun dalam ibadah. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bertekun dalam ibadah merujuk kepada konsisten. Ya. Ketekunan dalam kesetiaan dalam beribadah. Dalam melaksanakan ibadah secara teratur dan penuh semangat, kita sebagai umat Kristiani harus tekun di dalam ibadah dan penuh semangat dan melibatkan komitmen yang kuat untuk melibatkan diri kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, melibatkan diri kita dalam praktis spiritual seperti doa, meditasi dan pembacaan Alkitab. Itu adalah suatu hal yang membuat kita untuk tekun di dalam beribadah. Ya. Dalam pembacaan Alkitab dan refleksi rohani yang dalam pelayanan gereja secara teratur tanpa mengenal lelah atau keputusasaan, supaya kita dapat beribadah dengan tekun. Dalam ibadah yang mengucapkan kesediaan untuk tumbuh dalam kedamaian spiritual dan kerohanian, meningkatkan hubungan dengan Tuhan dan mengintegrasikan nilai-nilai iman kepada Tuhan dan kehidupan sehari-hari. Ini membutuhkan ketekunan dalam menjaga hubungan spiritual agar tetap kuat bertekun di dalam ibadah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Ibrani mengatakan ada beberapa alasan yang harus kita ketahui mengapa kita harus bertekun dalam ibadah. Ya. Ada 4 pokok yang harus kita lakukan supaya kita bertekun di dalam ibadah. Yang pertama, karena Tuhan adalah setia. Bahwa Tuhan adalah setia bagian tak terpisahkan dari karakter iman dan kasih karunia. Keyakinan ini merujukkan kepada Tuhan tetap konsisten dan setia dalam memenuhi janji-janjinya, dalam pemberian kasih, dalam mengasihi dan memelihara umatnya. Ketika dikatakan bahwa Tuhan adalah setia untuk menegaskan bahwa kita adalah umatnya Tuhan. Ini menegaskan bahwa kita dapat percaya kepada dirinya karena dia adalah kasih setia. Ya, di mana kita bisa melihat Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia meskipun kita sering sekali mengalami cobaan, jatuh bangun dalam setiap kehidupan kita. Tuhan selalu menolong kita. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sifat kesetiaan Tuhan juga mendasarkan bahwa keyakinan harapan bagi umatnya tidak akan pernah putus. Meskipun situasi ataupun keadaan yang mungkin berubah dalam kehidupan manusia. Ya, sering sekali manusia lupa akan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan keseharian. Alasan yang kedua, Tuhan sudah mendekat. Ya. Tuhan sudah hadir dan bersedia untuk berhubungan dengan manusia, mencerminkan keyakinan bahwa Tuhan tidak jauh atau terpisah dari manusia. Tetapi Dia bersedia untuk berinteraksi, mendengarkan dan memperhatikan kebutuhan serta doa-doa mereka yang percaya kepada. Ketika dikatakan bahwa Tuhan sudah mendekat kepada manusia, hal itu menunjukkan bahwa ada kemungkinan untuk mengalami kepatuhan dan pencarian akan kehadiran-Nya. Dalam hal ini, dalam hal kehidupan sehari-hari kita, apakah kita sudah mendekat kepada Tuhan? Apakah kita sudah berinteraksi, mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan? Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, mengalami hubungan yang dekat dengannya
melalui doa, kepatuhan, dan pencarian akan kehadiran-Nya. Ini juga menekankan bahwa Tuhan tidak terlalu jauh atau tidak peduli kepada umat, tetapi sebaliknya, Dia aktif mendekat dan memperhatikan kebutuhan setiap manusia yang berseru kepadanya. Alasan yang ketiga, agar kita tidak dihakimi dan dibinasakan, biasanya berkaitan dengan konsep kasih, karunia atau anugerah Allah. Dalam banyak tradisi ada keyakinan bahwa Allah adalah kasih dan kasih karunia-Nya melampaui hukum. Tidak akan berarti bahwa tidak ada akibat atas tindakan manusia, tetapi lebih kepercayaan bahwa Allah memberikan kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri, dan kembali kepadanya. Ya, dimana kita telah diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan kita, menyerahkan kesalahan kita kepada Tuhan. Ya, konsep ini juga sering berkaitan dengan ide bahwa melalui iman, pertobatan, dan taat kepada ajaran agama, manusia dapat mengalami pengampunan, hidup dalam hubungan yang mendekat dengan Allah. Sebagian besar keyakinan agama mengajarkan memperbaiki diri, mengubah jalan hidup manusia. Tuhan dengan iman yang teguh, supaya Tuhan mau melihat bahwa kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam Tuhan. Ya, kita harus berkonsisten, harus berkomitmen dari tindakan setiap yang kesalahan